Roman yang berkata kalau ia bergabung dengan pasukan pemberontak hanya karena kepentingan mereka yang selaras. Dikarenakan sekarang Hernard sudah hancur. Roman berkata kalau pihaknya sudah tidak ada alasan lagi untuk pihaknya bersekutu dengan pasukan pemberontak, karena alasan dirinya bergabung dengan pemberontak semata-mata hanya untuk memanfaatkan panggung yang sudah dibuat oleh para pasukan pemberontak itu, untuk mengurangi kekuatan militer Valhalla sebanyak mungkin. Karena kalau pihak kekaisaran dan pasukan pemberontak saling membunuh satu sama lain, siapapun yang mati, Roman berkata kalau pihak Dimitri tetap akan diuntungkan, dan sesuai dengan apa yang telah ia katakan di beberapa waktu yang lalu kepada Markis Belfir, kalau pada akhirnya Markis Belfir akan bertemu dengannya di medan perang. Dan sebelum mengakhiri panggilan itu, Roman berkata kepadanya, kalau Markis Belfir sebaiknya mengingat apa yang dikatakan Roman barusan. Setelah panggilan itu sudah berakhir, Markis Belfir yang terlihat ketakutan pun berkata dalam hatinya, apakah pihaknya itu sudah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Roman, dan kemudian dia berpaling ke hadapan kaisarnya untuk mengatakan sesuatu hal. Kalau sepertinya pihaknya itu harus menarik kembali pasukan mereka, untuk bertujuan memadamkan api pemberontakan sebelum situasinya semakin parah, dan meminta kaisarnya itu untuk membuat keputusan yang bijak, dibarengi dengan para petinggi yang lain, yang memikirkan hal yang sama dengan Markis Belfir. Kaisar Valhalla yang mendengar perkataan Roman serta Markis Belfir, dia malah tertawa dengan lantang, dan kemudian dengan tatapannya yang tajam, Kaisar Valhalla berkata, kalau dia benar-benar sangat yakin, kalau Roman adalah manusia yang belum pernah ia temui seumur hidupnya, dan dengan kesenangannya itu mendapatkan musuh yang tidak mudah ia taklukkan, Kaisar Valhalla berkata kepada Markis Belfir, kalau pihaknya itu tidak akan menarik pasukan yang sudah dikerahkan. Meski Markis Belfir mencoba untuk membujuk kaisarnya untuk mengubah keputusannya itu, dengan percaya dirinya, Kaisar Valhalla berkata kalau pihaknya itu masih mempunyai kekuatan militer yang cukup untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, dan kemudian, meminta Markis Belfir untuk mengirimkan pasukannya itu ke wilayah Hernard untuk menumpas para pasukan pemberontak, yang hal itu pun membuat Markis Belfir dan para petinggi Valhalla mulai merasa panik, karena mereka secara tidak langsung terseret ke kekacauan yang dibuat oleh para orang gila yang haus dengan pertempuran. Tak berselang lama, seorang prajurit pun datang dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan sebuah informasi penting kepada kaisar mereka. Kalau ia mendapatkan laporan baru dari penjaga dinding istana, kalau Roman telah muncul di wilayah Marin, yang hal itu pun membuat mereka semua sangat terkejut. Namun berbeda terbalik dengan Kaisar Valhalla yang terlihat senang seperti ia sudah merencanakan sesuatu, dan berkata kepada prajuritnya untuk membiarkan Roman untuk masuk ke wilayah mereka, karena ia ingin melihat, apakah Roman bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki ke tengah wilayah musuhnya itu. Sementara di sisi Roman yang muncul di dinding istana, dia pun diberhentikan oleh pasukan kekaisaran Valhalla dan menyuruhnya untuk mengidentifikasi dirinya kepada mereka. Dan setelah memperkenalkan diri kalau ia adalah Roman dari kerajaan Dimitri, para pasukan kekaisaran Valhalla pun terlihat mulai merasa panik, karena Roman yang dijuluki si iblis dari Dimitri datang sendiri ke tempat musuhnya berada. Namun di balik kepanikan itu juga, mereka berpikir kalau Roman akan menyerahkan diri ke pihak mereka, karena mereka mendapatkan informasi dari atasannya, untuk membiarkan Roman memasuki tempat kaisar mereka. Salah satu prajurit pun lalu membuka gerbang dan langsung berjalan menghampiri Roman yang sedang berdiri di pintu masuk benteng tersebut. Dan setelah menghampirinya dan berkata kenapa Roman datang ke wilayah Marin, tempat kaisar mereka berada, dengan tenang, Roman berkata kalau alasan ia datang ke tempat tersebut karena tembok di wilayah Marin sangat tinggi dan kokoh.
sehingga disebut sebagai benteng yang tak dapat ditembus oleh siapapun. Ditambah dengan Magic Circle yang mengganggu penggunaan magic, selain menggunakan Warp Gate, Roman berkata kalau tidak ada cara untuk memasuki bagian dalam lewat kekuatan magic, dan karena hal tersebut, sambil tersenyum Roman berkata kalau dia terpikirkan dua metode untuk memasuki bagian dalam wilayah Marine itu. Yang pertama adalah menghancurkan benteng yang ada di depannya dan masuk sekalipun dirinya harus memaksakan diri. Dan yang kedua adalah menjadi umpan, untuk membujuk Valhalla agar mau membuka gerbangnya itu. Melihat Roman mengeluarkan dua gulungan magic, prajurit itu pun lalu berteriak untuk menyerang Roman di detik itu juga, dan pada saat para prajurit yang lain mulai berdatangan ke tempat Roman itu, dengan mengaktifkan gulungan magic itu yang bernama Blackout dan Dark Cloud, dengan kombinasi dari kedua gulungan magic itu, tempat di sekitar mereka pun mulai tertutupi oleh kegelapan, sehingga para prajurit itu pun tak bisa melihat sedikit pun orang yang ada di sekitarnya itu. Dan di sisi Roman yang tak terpengaruh sedikit pun oleh kegelapan itu, sambil melewati pemimpin prajurit itu, Roman berkata kalau ia akan memberitahukan tujuannya datang ke tempat tersebut kepadanya. Kalau yang ia mau adalah mempersembahkan keputusasaan kepada pihak Kekaisaran Valhalla. Dengan menggunakan teknik Ghost Shadow, Roman pun berencana untuk membantai mereka semua. Dan meski pemimpin prajurit itu meminta anak buahnya untuk tidak merasa panik karena skill Magic Dark Cloud hanya mewarnai lingkungan dengan kegelapan untuk sementara waktu saja, dia yang mencoba memberikan instruksi kepada para bawahannya itu untuk mempertahankan jarak tertentu dari satu sama lain dan jangan mengacaukan formasi dari mereka. Yang didengar pemimpin prajurit itu hanya erangan dan teriakan kesakitan dari para bawahannya itu, dan melihat situasinya mulai tidak kondusif. Pemimpin prajurit itu pun menyuruh para anak buahnya untuk memperhatikan sekeliling mereka. Karena sebentar lagi mage kekaisaran akan datang untuk menghapus skill magic dari Roman tersebut, dan setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya para mage kekaisaran pun datang, dengan skill yang bernama Moonlight, magic kegelapan yang digunakan oleh Roman pun akhirnya bisa dihilangkan. Namun yang membuatnya terkejut, semua para bawahannya sudah terkapar tak bernyawa. Sementara itu di ruang audiensi kekaisaran, para petinggi kekaisaran Valhalla pun mulai berbisik satu sama lain, seperti salah satu dari mereka yang berkata kepada rekannya yang ada di sebelahnya, kalau situasinya terus seperti itu, dia berkata kalau bukankah itu hanya mempersembahkan nyawa mereka saja. Dan melihat peringkat Valhalla seperti Caesar dikalahkan oleh Ares yang merupakan peringkat pertama di Valhalla, mereka pun bertanya-tanya, siapa yang akan menghentikan Roman setelah para peringkat sudah dihabisi oleh Ares selaku bawahan dari Roman? Dan melihat kondisi tersebut, mereka pun berkata, kalau sejak awal membiarkan Roman untuk masuk justru itu adalah masalah besar. Dan di sisi Marquis Belfier, mengetahui kalau Roman sudah masuk ke wilayah Marine, dia pun beranggapan kalau Roman akan segera datang ke tempat mereka. Yang hal itu pun membuat Marquis Belfier bertanya-tanya, apa yang sedang dipikirkan kaisarnya itu membiarkan Roman masuk ke tempat mereka. Seperti yang dipikirkan oleh Marquis Belfier, Roman pun akhirnya datang di hadapan mereka. Yang hal itu pun membuat para petinggi Valhalla terlihat mulai merasa panik, dengan Roman yang berjalan ke hadapan mereka sambil berkata, kalau melihat mereka tidak melarikan diri meski tahu kalau ia akan datang ke tempat mereka, sambil tersenyum Roman berkata kepada mereka, apakah pihak kekaisaran Valhalla sungguh percaya diri untuk bisa bertahan hidup? Dan Roman juga sebenarnya penasaran apakah kekaisaran mampu untuk menghentikannya. Dengan ia secara pribadi datang ke tempat tersebut untuk melakukan pembunuhan, Roman pun berkata, bagaimana pihak kekaisaran Valhalla melindungi nyawa mereka itu, dan mendengar tantangan dari Roman itu, Kaisar Valhalla pun mengangkat tangannya untuk memberikan sebuah isyarat, yang hal itu pun membuat beberapa prajurit misterius datang di hadapannya itu. Dan Roman yang melihat mereka, dia pun mencoba untuk membunuh mereka dengan tebasan cepatnya.
Namun Roman pun sedikit terkejut, karena serangannya itu tidak berguna sama sekali. Yang hal itu pun membuat Kaisar terlihat sangat senang, karena prajurit yang ia panggil adalah prajurit yang tak bisa dibunuh oleh serangan apapun, yang dipanggil dengan sebutan Immortal Swordman. 2 hari kemudian, tepatnya di wilayah Hernard, melihat kekeraskepalaan dari Duke Fierto, Count Gomez berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau setelah semua pemberontakan sudah diatasi, Roman tidak punya pilihan lain untuk mundur. Dan sedangkan di sisi Duke Fierto, seandainya dia mengikuti arus kekuasaan, Count Gomez berkata kalau ia pasti akan hidup dengan kekayaan dan kehormatan. Tapi kenapa dirinya malah memilih jalan yang membuatnya mati seperti itu? Tak berselang lama, sebuah panggilan darurat lewat alat magic pun masuk. Setelah menerima panggilan itu yang ternyata dari Marquis Belfier, dirinya berkata kepada Count Gomez untuk menarik sebagian pasukannya sekarang juga. Tetapi, Count Gomez yang terlihat marah pun bertanya apa maksud dari Marquis Belfier, dengan tujuannya yang ada di depan mata dan hampir mereka merebutnya kembali. Jika pihaknya menarik mundur pasukan mereka, Count Gomez berkata kalau para pemberontak mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk membangun kekuatan mereka kembali. Dan pada saat Count Gomez akan melanjutkan perkataannya kembali, Marquis Belfier memotong perkataannya itu dengan memanggilnya dengan sebutan bajingan sialan dan kemudian berkata kepadanya, apakah Count Gomez seingin itu untuk dipenggal? Lalu menyuruhnya untuk mendengar perkataannya dengan baik-baik. Kalau apa yang ia sampaikan adalah perintah langsung dari kaisar mereka, dan jika dirinya tidak ingin dipenggal atau digantung oleh kaisar mereka, Marquis Belfier berkata kepada Count Gomez untuk sesegera mungkin menarik pasukannya sekarang juga. Yang hal itu pun membuat Count Gomez merasa kebingungan serta bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di istana kekaisaran. Di 4 jam yang lalu, tepatnya di alun-alun kota, terlihat seorang pemuda sedang dihajar oleh Marquis Belfier di depan para warga Valhalla, dan di waktu tersebut, sambil memegang sebuah belati, Marquis Belfier berkata kepada para warga Valhalla untuk melihat dengan kedua mata mereka masing-masing, kalau pemuda yang ada di depan mereka yang telah berani memberontak melawan kaisar mereka. Marquis Belfier berkata kalau di hari itu adalah hari terakhir bagi pemuda tersebut, dan dengan belati yang ia pegang itu, Marquis Belfier pun langsung menusuk pemuda itu sampai mati. Namun pada saat ia menyuruh salah satu pasukan Royal Knight untuk membawa pemberontak selanjutnya untuk dieksekusi di depan para warga Valhalla, tak berselang lama seorang pasukan Royal Knight yang lain pun datang dengan tergesa-gesa ke arah Marquis Belfier untuk menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting. Kalau Marquis Belfier menerima perintah untuk segera kembali ke istana kekaisaran, yang hal itu pun membuatnya terkejut, dan setelah ia bertanya kepada bawahannya itu apakah Roman melakukan hal yang licik, prajurit itu berkata kalau terdapat serangan teroris yang secara serentak terjadi di seluruh wilayah Valhalla. Di Valhalla bagian timur, tepatnya di wilayah Keren, terlihat sekelompok orang yang memakai jubah pun sedang melakukan penyerangan secara diam-diam di tempat tersebut, dan salah satu dari mereka yang memberikan instruksi kepada unit 1 untuk bergerak ke arah kanan dan unit 2 untuk bergerak ke arah kiri. Setelah mendapatkan perintah itu, di salah satu gudang senjata di wilayah Keren yang dijaga beberapa pasukan Royal Knight, kelompok misterius itu pun muncul, dan secara diam-diam, mereka membunuh satu persatu para pasukan Royal Knight tersebut, dan setelah menempelkan alat magic peledak di gudang tersebut, mereka yang sudah selesai melakukan tujuan misi mereka pun langsung meninggalkan tempat tersebut, dan dengan hitungan menit, alat magic peledak itu yang terpicu pun berhasil meledakkan gudang senjata dari kekaisaran Valhalla. Para warga Valhalla yang melihat itu, mereka pun mulai merasa panik. Namun tak berselang lama, sekelompok orang yang memakai jubah yang berpura-pura menjadi warga Valhalla pun muncul di hadapan mereka sambil berkata, kalau mereka tidak boleh lupa atas kekejaman keluarga kekaisaran,
Pada saat warga Marin memberikan nasihat tulus demi Valhalla, orang berjubah itu berkata kalau keluarga kekaisaran malah membantai para warga Marin tersebut, dan melihat fakta itu, pria yang berjubah itu yang membuka tutup kepalanya pun berkata kepada mereka, kalau mungkin mereka akan menjadi korban selanjutnya dari kegilaan kaisar mereka. Dan karena itu, pria itu mengajak para warga untuk menyelesaikan masalah itu oleh mereka sendiri. Tak berselang lama, para pasukan Royal Knight pun datang untuk menangkap para penghasut tersebut. Namun pria itu yang terlihat santai dan tersenyum ke arah para prajurit Royal Knight, dia dan kelompoknya pun lalu melarikan diri. Dan pada saat mereka menghilang dengan sekejap pada saat pengejaran tersebut oleh para pasukan Royal Knight, para pasukan Royal Knight pun merasa kebingungan, karena para kelompok misterius itu yang ada di depannya bisa menghilang dengan sangat cepat seperti hantu. Diketahui, sandiwara yang tertata dengan baik antara para penghasut dan mereka yang menyamar sebagai prajurit Royal Knight, mereka ternyata agen khusus yang diajari martial art oleh Roman Dimitri, yang merupakan anggota sekte Hao yang dipimpin oleh Lukas selaku bawahan Roman Dimitri. Di wilayah Javier tempat Roman berada, Roman yang terlihat sedang duduk di singgasana di wilayah tersebut pun mendapatkan laporan dari pasukan sekte Hao dengan mereka yang menyampaikan, kalau pemberontakan telah meletus di wilayah timur Valhalla, serta semua lumbung padi di utara telah hangus terbakar sesuai misi yang telah mereka lakukan. Setelah panggilan itu sudah berakhir, Chris yang ada di sampingnya pun lalu bertanya kepada tuannya itu, kalau Kaisar Valhalla yang telah kehilangan dukungan rakyatnya itu, dalam situasi tersebut, jika fakta bahwa pihaknya yang memicu semua keributan itu terungkap, Chris berkata kalau pihak Valhalla akan mencoba mengendalikan kekacauan internal dengan menunjuk pihak mereka sebagai musuh eksternal. Tetapi, Roman dengan tegas berkata kalau itu tidak akan mungkin terjadi. Karena hal yang penting bagi orang-orang saat ini bukanlah kebenaran, melainkan cara Kaisar meresponnya. Namun meski begitu, Chris berkata kalau itu akan mengakibatkan banyak orang yang akan mati. Namun Roman dengan tegas kembali berkata kepada Chris untuk jangan lupa kalau Valhalla adalah bangsa asing, dan meski di pihak musuh akan mengalami pembantaian atau kehilangan banyak korban, Roman berkata kalau dia benar-benar tidak peduli, karena tujuannya hanya satu, yaitu masa depan Dimitri. Melihat situasinya sudah berjalan sesuai rencananya, Roman berkata kepada Chris kalau pihaknya akan melanjutkan rencana alternatif yang telah mereka siapkan sebelumnya, dan mengingat perkataan Kaisar Valhalla di beberapa waktu yang lalu, yang berkata kepadanya kalau Kaisar Valhalla penasaran tentang apa yang bisa Roman lakukan di situasi yang sedang menimpanya itu. Dengan melihat Duke Fierto dan pasukan pemberontak yang ia pimpin itu mendapatkan penekanan dari pihak kekaisaran, Roman berkata apakah Kaisar pikir bisa menghentikannya saat ada ancaman seperti itu? Dengan pemikiran yang sangat bodoh, Roman berkata kalau Kaisar sudah salah memilih lawan, karena dirinya bukan sekedar putra sulung dari keluarga Dimitri, melainkan sang pelahap Central Plains dengan kekuatan sejatinya saja, antara bukan dan yang lain yaitu sang Heavenly Demon. Di istana kekaisaran Valhalla, mereka yang mendapatkan informasi penyerangan teroris yang muncul di seluruh wilayah Valhalla, bahkan gudang senjata dan semua lumbung padi mereka telah terbakar oleh penyerangan para teroris itu, mereka pun gaduh membahas soal peristiwa tersebut, dan sebagian besar mereka setuju, kalau pihaknya itu harus menarik mundur pasukan yang dikirimkan ke wilayah Hernard untuk meredam kemarahan rakyat mereka. Dan di sisi Markis Belfier, melihat situasi genting itu, dia pun berkata dalam hatinya, kalau dia tidak menyangka, kalau Roman bisa melakukan tindakan seperti itu, dan jika pihaknya menarik mundur pasukan mereka sekarang, sudah dipastikan kalau pihaknya itu akan kehilangan wilayah utara dan Hernard. Di dalam diskusi mereka yang tiada henti, seorang prajurit pun datang untuk menyampaikan sebuah informasi,
Kalau pihak mereka mendapati permintaan Magic Communication dari Roman Dimitri, dan setelah mereka tersambung, Markis Belfier pun berkata kepada Roman, apakah Roman sungguh berniat berperang habis-habisan dengan pihak Valhalla, dan jika benar, apakah Roman tidak peduli dengan keselamatan wilayahnya itu? Tetapi, Roman dengan santai menanggapinya dengan mengatakan, kalau dia percaya hubungan antara Valhalla dan Dimitri telah dibangun dari konflik tersebut. Melihat kaisarnya tidak menunjukkan niat untuk beradu argumen dengan Roman Dimitri, Markis Belfier pun mengasumsikan kalau kaisarnya itu ingin menyerahkan masalah tersebut kepadanya. Dan karena hal itu, Markis Belfier berkata dalam hatinya, kalau dia harus memenuhi peran yang diberikan kaisarnya itu, dan kemudian berkata kepada Roman, seperti yang Roman bilang, Valhalla dan Dimitri telah menyeberangi sungai tanpa jalan untuk kembali. Terlebih lagi tindakan Roman tersebut yang mengguncang pondasi Valhalla memicu kebencian dan keinginan pihaknya itu untuk membalaskan dendam. Markis Belfier bisa menjamin, kalau pemberontakan di wilayah Hernard sudah berada di ambang kehancuran, dengan melihat fakta tersebut, sambil menunjuk ke arah Roman, Markis Belfier berkata kalau para pemberontak akan sepenuhnya musnah sebelum matahari terbenam, dan dengan hal itu, usaha Roman yang ia anggap menyedihkan itu akan benar-benar gagal total. Tapi Roman yang tersenyum santai pun berkata ke pihak kekaisaran, kalau ia sebenarnya sudah tahu tentang hal itu sedari awal, dengan melihat 200 pasukan pemberontak untuk menaklukkan kekaisaran Valhalla. Roman berkata kalau itu benar-benar sangat mustahil. Dan karena itulah kenapa dirinya memutuskan untuk meninggalkan para pemberontak dan berfokus menghancurkan kekaisaran di sisi lain. Para pasukan Immortal Swordsman itu pun mencoba menyerang Roman Dimitri. Namun, Roman dengan mudah bisa melenyapkan mereka dengan satu serangan saja. Namun meski begitu, mereka tetap terus bangkit dan memulihkan diri mereka yang sudah dipotong oleh Roman Dimitri, yang membuatnya merasa, kalau bertarung dengan mereka adalah sesuatu yang sangat menarik, karena mereka sungguh sulit untuk dimusnahkan. Roman yang akhirnya tahu kalau tidak hanya para Ranger saja yang menjadi kekuatan kekaisaran Valhalla, namun meski terdapat kekuatan yang menakutkan seperti para pasukan Immortal Swordsman, sambil tersenyum, Roman berkata kalau mereka tidak akan bisa menghentikannya, dan dengan cepat, Roman bisa memenggal mereka satu persatu, dan dengan menargetkan langsung kepada Kaisar Valhalla. Pada saat Roman melompat untuk melancarkan serangannya terhadap Kaisar Valhalla, sebelum serangan itu mengenainya, Kaisar Valhalla yang tersenyum pun berkata, kalau serangan itu tidak akan pernah mengenainya sedikit pun, dan tepat, Kaisar Valhalla pun lalu menghilang dan kemudian muncul kembali di sisi Roman sambil berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Roman itu benar-benar sangat membuatnya terhibur. Dan lalu ia pun meninggalkan tempat tersebut dibarengi dengan pasukan Immortal Swordsman yang menghilang, tanpa memikirkan para bawahannya yang masih ada di tempat tersebut. Markis Belfier yang melihat kalau kaisarnya itu telah meninggalkan mereka, dia pun terlihat mulai merasa panik, dan pada saat ia akan melarikan diri, Roman dengan cepat bergerak ke hadapannya sambil menghunuskan pedang dan berkata, kalau akhirnya mereka bisa bertemu secara langsung, dan pada saat salah satu petinggi Valhalla menghampiri Roman untuk meminta ampunan bagi nyawanya itu sambil bersujud, Roman tanpa basa-basi langsung memenggalnya sambil berkata, kalau tidak ada yang boleh berbicara sebelum ia memerintahkannya, yang hal itu pun membuat Markis Belfier sangat ketakutan. Roman yang menoleh ke arah Markis Belfier pun berkata, kalau harga diri manusia itu memang cukup menarik, bahkan meskipun melindungi utara adalah keputusan yang tepat, dikarenakan harga diri melindungi martabat Valhalla, Roman yang langsung mencekik Markis Belfier pun berkata kalau sampai akhir pun dirinya menutup sebelah mata terhadap kenyataan itu. Karena jika Markis Belfier menghadapinya dan sekalipun bersiap, mungkin situasinya tidak akan seperti yang sekarang. Roman lalu meminta Markis Belfier untuk melihat ke sekelilingnya.
dan melihat para petinggi Valhalla yang lain sedang bersujud ketakutan, Roman berkata kepadanya, kalau itu adalah akhir bagi mereka yang meneriakan kesetiaan terhadap keluarga kekaisaran, yang berarti bahwa Markis Belfier tidak lebih dari sekedar anjing terbuang yang tidak lagi berguna. Dan meski Kaisar Valhalla telah membuang dirinya seperti itu, Roman sambil tersenyum berkata kalau ia akan memberikan Markis Belfier belas kasihannya. Di bagian utara Valhalla, setelah Roman mengurus urusan di Marine, Roman pun muncul di tempat tersebut dengan bantuan seorang mage yang membuka sebuah ruang portal. Dan setelah Roman berterima kasih kepada mage itu, yang ternyata itu adalah Nox. Nox yang terlihat kelelahan setelah menciptakan sebuah portal itu pun berkata kepada tuannya, kalau membuat sebuah portal tanpa menggunakan warp gate adalah tindakan yang terlalu gegabah, karena baru saja alat teleportasinya hampir gagal karena kekuatan mana kristalnya tidak cukup. Karena jika itu terjadi, Nox berkata kalau itu mungkin akan membahayakan keselamatan tuannya itu. Yang hal itu pun membuat Nox bertanya kepada Roman, apakah tuannya itu memang harus melakukannya sampai sejauh itu? Roman pun berkata, kalau tujuan dari tindakannya itu bukanlah untuk mengambil nyawa dari Kaisar Valhalla, melainkan menciptakan kecemasan bahwa bahkan kekaisaran Valhalla pun tidaklah aman, serta ketidakpercayaan terhadap Kaisar Valhalla. Karena dengan hal itu saja, Roman berkata kalau situasi di Valhalla akan bisa terus sama seperti sebelumnya. Sementara di istana kekaisaran Valhalla, Markis Belfier yang terlihat merenung sambil melihat kepala dari rekannya yang dipenggal oleh Roman pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang dilakukan oleh Roman pasti memiliki niatan untuk tetap membiarkannya masih hidup. Tapi masalah terbesarnya sekarang adalah kekaisaran Valhalla tidak lagi mutlak. Dan pada saat ia akan meneruskan perkataannya, tak diduga Kaisar Valhalla pun muncul kembali sambil bertanya kepada Markis Belfier, bagaimana ia masih bisa selamat setelah kejadian tersebut. Yang hal itu pun membuat Markis Belfier sudah tidak menaruh kepercayaan lagi kepada kaisarnya itu. Karena dengan sorot mata yang tidak lagi menyambut keselamatan mereka, sambil memberikan hormatnya, Markis Belfier berkata kalau ia hanya beruntung saja. Namun di balik perkataannya itu, Markis Belfier berpikir kalau ia sudah tidak akan lagi bergantung kepada kaisarnya yang dengan mudah membuangnya demi keselamatannya sendiri. Karena situasinya mulai mendesak, Kaisar Valhalla pun menyuruh Markis Belfier untuk menarik kembali prajuritnya dan hanya sisakan sedikit pasukannya untuk mengalahkan pasukan pemberontak di wilayah Hernard, karena ia akan berfokus untuk mengalahkan Roman di peperangan selanjutnya. Dan Markis Belfier pun berkata kalau dia akan melaksanakan titah kaisarnya itu. Namun ia berpikir, kalau pemenang dari perang habis-habisan itu adalah Roman Dimitri, karena mulai dari kepemimpinan Valhalla, perilaku patuh yang sebelumnya akhirnya tidak dapat ditemukan lagi dari para bawahannya, yang hal itu pun akan menjadi kehancuran bagi kekaisaran Valhalla. Sementara di wilayah Hernard, Duke Fierto dan Sanchez yang terlihat mulai terpojok oleh pasukan kekaisaran, Sanchez yang mengira kalau itu adalah akhir dari mereka pun meminta maaf kepada Duke Fierto. Karena ia yang ingin mengubah Valhalla ke jalan yang seharusnya, Duke Fierto harus membentuk pasukannya itu dan malah akan menggiring mereka ke jalan kematian. Namun, Duke Fierto yang setelah menyerang salah satu pasukan kekaisaran berkata kepada Sanchez, kalau ia jangan terlalu banyak bicara omong kosong seperti itu dan menyuruhnya untuk membunuh setiap pasukan kekaisaran yang datang ke hadapannya, karena perang mereka belumlah selesai. Namun tak berselang lama, terdengar suara terompet yang membuat mereka terkejut, dan Sanchez yang mengetahui kalau suara itu adalah suara tanda untuk mundur. Para pasukan kekaisaran yang mendengar itu pun lalu mundur dari wilayah Hernard. Yang hal itu pun membuat pasukan pemberontak terlihat senang, karena mereka masih bisa selamat dari serangan pasukan kekaisaran. Melihat para pasukan kekaisaran Valhalla mundur meski kemenangan di depan mereka,
Duke Fierto yang melihat itu pun terlihat merasa heran. Dan karena hal tersebut, Duke Fierto pun menyuruh Sanchez untuk menghubungi informan mereka yang berada di ibu kota Valhalla, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena dengan kejadian janggal tersebut, Duke Fierto berkata kalau pasti ada alasan dibalik kenapa pihak Kekaisaran Valhalla menarik pasukannya dengan paksa, dan melihat momentum tersebut, jika sebuah variabel telah muncul sendiri. Duke Fierto berkata kalau pihaknya itu harus memanfaatkan momentum tersebut semaksimal mungkin. Setelah beberapa saat, seorang informan dari pihaknya pun menghadap ke hadapan Duke Fierto untuk memberitahukan informasi mengenai mundurnya pasukan Kekaisaran, dengan ia yang berkata, kalau alasan pasukan Kekaisaran mundur dikarenakan Roman Dimitri telah pergi ke ibu kota sendirian dan melakukan pembantaian sepihak, yang hal itu pun membuat Duke Fierto terkejut, karena ia tidak menyangka kalau Roman akan melakukan tindakan seberani itu untuk melawan Kekaisaran Valhalla. Informan itu lalu melanjutkan perkataannya kembali dengan mengatakan, kalau lebih jauh dari itu, dengan mengarahkan pedang tepat ke arah leher Kaisar Valhalla, situasi kepemimpinan dan seluruh ibu kota telah terbalik, dan karena hal tersebut, Count Gomez segera menarik kembali pasukannya. Mendengar hal itu, Sanchez yang terlihat senang pun berkata kepada Duke Fierto, kalau Roman yang ia hormati benar-benar bisa membalikkan keadaan yang dianggap mustahil untuk dilakukan, namun di balik kesenangan itu, mereka menyadari sesuatu hal. Kalau pihak Roman tidak peduli terhadap pasukan pemberontak dan malah memilih mengincar Kaisar secara langsung. Dan melihat fakta itu, Sanchez menyarankan kepada Duke Fierto untuk tidak tergesa-gesa mengakhiri hubungan dengan pihak kerajaan Dimitri, karena meski mereka telah diabaikan oleh pihak Roman Dimitri, mungkin di suatu saat pihaknya akan membutuhkan bantuan dari mereka kembali. Mendengar perkataan Sanchez itu, Duke Fierto pun terlihat merenung, sehingga Sanchez pun bertanya kepada Duke Fierto apa yang sedang ia pikirkan, dan melihat Duke Fierto tertawa terbahak-bahak sambil berkata kalau Roman adalah orang yang sungguh luar biasa, Sanchez pun bertanya kepada Duke Fierto, kenapa dirinya tertawa selagi tahu kalau pihak Roman berencana meninggalkan pihaknya itu, dan sambil tersenyum, Duke Fierto berkata, kalau Roman mungkin sudah memperhitungkan kekalahan pasukan pemberontak. Duke Fierto berkata, kalau orang bilang, hal-hal ekstrim akan saling bertemu, pilihan drastis untuk meninggalkan pasukan pemberontak. Ironisnya, hal itu malah membuat keluarga Kekaisaran Valhalla terpojok. Namun meski begitu, Sanchez berkata dalam hatinya kalau fakta bahwa Roman berusaha meninggalkan pihak mereka tetap tidak berubah, sampai tidak mengabaikan hal seperti itu. Tapi melihat kehebatannya, Sanchez berkata kalau ia seperti melihat mendiak masternya yang sudah tiada, dan melihat fakta tersebut, terlepas dari apa yang direncanakan, Duke Fierto berkata kalau situasi tersebut adalah kesempatan emas bagi pihaknya, dan kemudian meminta Sanchez untuk mengumpulkan semua pemimpin secepatnya, untuk membuat rencana selanjutnya untuk merebut tanah Valhalla dari kaisar mereka. Di barat Valhalla, 3 bangsa dari aliansi kerajaan yaitu Redford, Umberto, dan Frank, menyebabkan masalah karena telah mengumpulkan pasukan di front barat, yang hal itu pun membuat pihak Kekaisaran Valhalla mengirimkan sebuah surat kepada mereka. Dengan seorang pihak yang diutus oleh Kaisar Valhalla membacakan surat tersebut yang mengatakan, kalau kaisarnya itu meminta penjelasan atas pengumpulan pasukan mereka di garis depan front barat, karena jika pihak aliansi kerajaan memiliki niat untuk menunjukkan sikap permusuhan terhadap Valhalla, pembawa pesan itu berkata kalau pihaknya tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Calderon Drake sebagai perwakilan aliansi kerajaan yang mendengar hal itu pun berkata kepada pembawa pesan itu, kalau pihaknya sama sekali tidak berniat menunjukkan sikap permusuhan terhadap Valhalla, tetapi melihat situasi tersebut, pembawa pesan itu bertanya kenapa mereka mengumpulkan pasukan di front barat, dan dengan tenang,
Calderon Drake berkata kalau itu hanya untuk sebuah latihan saja. Namun tindakan dari aliansi kerajaan tersebut, menurut pembawa pesan itu adalah tindakan yang tidak tahu malu terhadap kekaisaran Valhalla mereka. Seakan-akan mereka sengaja menginjak-injak wibawa kekaisaran Valhalla dengan terang-terangan. Calderon Drake berkata kembali, seperti yang sudah diketahui, aliansi kerajaan sudah mengadakan sesi latihan tersebut secara rutin dan bukan hal yang baru dalam kegiatan tersebut, dan karena hal itu, Calderon Drake pun meminta tolong kepada pembawa pesan itu untuk menyampaikan pesan ke keluarga kekaisaran Valhalla, kalau pihak aliansi kerajaan dengan tulus berharap situasi tersebut dapat diselesaikan secara damai, karena pihaknya itu tidak akan melewati perbatasan Valhalla. Namun di balik ucapannya itu, Calderon Drake berkata dalam hatinya, kalau pihak Valhalla yang tidak mempercayai mereka, sama seperti pihaknya yang juga tidak mempercayai gencatan senjata dengan kekaisaran Kronos, yang hal tersebut pasti membuat kalau pihak Valhalla pasti menyimpan kecurigaan bahwa pihaknya itu dapat diserang kapan saja. Namun meski begitu, pihak Valhalla masih belum sepenuhnya terjebak dalam perangkap Roman Dimitri yang ia hormati. Sementara itu di ruangan kantor Markis Belfier, dia yang terlihat sedang gelisah pun berkata dalam hatinya, kalau pada hari ketika Roman menginjak-injak istana kekaisaran, sang kaisar yang pergi meninggalkan mereka untuk melarikan diri pun membuat Markis Belfier menyadari sesuatu hal. Kalau kaisarnya itu menganggap mereka hanyalah bidak catur yang akan dibuang ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, yang hal tersebut pun membuat Markis Belfier merasa kecewa, karena bertahun-tahun yang ia berikan untuk kaisarnya itu sama sekali tidak berguna di mata kaisarnya itu, dan mengetahui kalau kekuatan keluarga kekaisaran juga tidaklah mutlak, jika dirinya bisa menghentikannya. Markis Belfier berkata kalau dirinya tidak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan Roman Dimitri. Setelah panggilannya tersambung dengan Roman Dimitri, Roman pun bertanya tentang urusan Markis Belfier menghubunginya, dan Markis Belfier pun berkata, kalau ia merasa alasan Roman mengampuninya itu bukan cuma karena rasa ampunan, dan karena itu, Markis Belfier berkata kepada Roman, kalau dia meminta Roman untuk berterus terang saja, apa yang Roman inginkan terhadapnya itu, dan dengan tegas, Roman berkata kalau ia akan memberikan Markis Belfier 10 menit, dan di waktu tersebut, Markis Belfier harus membuktikan nilainya itu untuk Roman bisa mempercayainya. Markis Belfier pun lalu berkata, kalau ada beberapa kebenaran yang dirahasiakan secara ketat dalam Valhalla, dan yang pertama, rumor jika suksesi keluarga kekaisaran terkait dengan Kronos itu tidak benar, melainkan wasiat dari kaisar sebelumnya agar putra ke-14 bisa naik tahta, dan di sisi Roman yang mendengar itu, dia pun bertanya kepada Markis Belfier, kenapa kaisar sebelumnya membuat pilihan seperti itu, dan Markis Belfier pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau hal itu masih menjadi misteri kenapa kaisarnya yang sekarang bisa dipilih. Dan pada saat Markis Belfier akan melanjutkan perkataannya, Roman langsung memotongnya dengan berkata, kalau informasi yang sepele itu yang dijadikan nilai Markis Belfier untuk dirinya benar-benar sangat mengecewakan. Markis Belfier yang mulai merasa panik karena informasi tersebut tidak membuat Roman senang pun mencoba berpikir apa yang harus ia berikan kepada Roman agar ia bisa dipercaya. Dan setelah beberapa saat, Markis Belfier lalu berkata kembali, kalau dirinya punya pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi ranah politik di Valhalla, dan dengan percaya diri, Markis Belfier berkata kalau itu adalah kegunaan dan nilainya. Dan dengan apa yang ia punya itu, Markis Belfier berkata kalau ia akan meminjamkan kekuasaannya untuk pemberontakan. Dan sebagai gantinya, Markis Belfier meminta tolong kepada Roman, kalau Roman bisa mengamankan posisinya saat era baru dimulai. Dan dengan permintaannya itu, Markis Belfier berkata kalau hal tersebut seharusnya bukan kesepakatan yang buruk bagi Roman Dimitri. Mendengar hal tersebut, sambil tersenyum Roman berkata,
Kalau dari awal dirinya tidak pernah berniat untuk mengambil Marquis Belfier menjadi sekutunya. Yang hal itu pun membuat Marquis Belfier sangatlah marah dan berkata kepada Roman, "Apa yang barusan Roman katakan itu? Karena jika Roman bisa beraliansi dengan dirinya yang berada di tengah kekuasaan Valhalla," Marquis Belfier berkata kalau Roman pasti akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Tetapi Roman berkata kalau apa yang dipikirkan oleh Marquis Belfier terlalu melebih-lebihkan nilai dirinya itu. Karena standar untuk menjadi kelompoknya benar-benar tidak ada. Seperti apakah Marquis Belfier telah melewati batas atau tidak? Atau dari segi ruang untuk pengampunan atau tidak? Dari hal tersebut, Roman berkata kalau Marquis Belfier tidak termasuk sama sekali. Marquis Belfier yang marah mendengar itu pun lalu berkata kepada Roman, apa alasan Roman masih membiarkannya hidup sampai di detik itu? Dan Roman pun berkata, kalau seperti yang Marquis Belfier sudah bilang, kalau dirinya itu adalah orang yang cukup berpengaruh di Valhalla, hanya dengan membiarkan Marquis Belfier tetap hidup, ketidakpercayaan yang mendalam akan berkembang di antara dirinya dengan Kaisar Valhalla. Dan dengan apa yang sudah ia katakan itu, Roman berkata kalau Marquis Belfier sudah tidak bisa kembali ke sisi kaisarnya itu, karena dalam 15 hari lagi, ia akan mengirimkan rekaman perbincangan tersebut kepada Kaisar Valhalla. Dengan hal tersebut yang membuat Marquis Belfier sudah tidak punya pilihan lain, jika ia ingin masih hidup dan melihat dunianya itu. Roman berkata kalau Marquis Belfier harus menggunakan segala cara apapun yang diperlukan untuk menjatuhkan kaisarnya itu. Karena jika ia tidak bisa, sudah dipastikan kalau Marquis Belfier akan mati mengenaskan di tangan kaisarnya itu. Yang hal itu pun membuat Marquis Belfier terlihat sangat marah, karena ia baru menyadari, kalau Roman sedari awal sudah berniat merencanakan hal tersebut, yang membuatnya harus berperang secara terang-terangan dengan kaisarnya itu. Setelah panggilan dengan Marquis Belfier sudah berakhir, Roman pun berkata, kalau orang-orang akan menjadi putus asa ketika mereka didorong ke tepi jurang, seperti halnya yang dialami oleh Kekaisaran Valhalla, dengan adanya pemberontak di Hernard, penduduk yang menyebabkan kerusuhan, pasukan sekutu Dimitri di utara, aliansi kerajaan di Western Front, dan akhirnya bahkan pengkhianat di dalam kubu sendiri. Dengan panggung yang telah disiapkan dan persiapan sudah selesai, Roman berkata kalau Kekaisaran Valhalla telah didorong ke ambang kehancuran, dan tidak peduli apa yang akan terjadi, Dimitri yang akan mendapat keuntungan pada akhirnya. Namun meski begitu, jika Kekaisaran Kronos mulai bergerak, situasi tersebut akan berubah. Karena Roman menganggap, kalau cuman itulah satu-satunya variabel yang masih bisa menyelamatkan Kekaisaran Valhalla. Setelah beberapa hari kemudian, setelah mengikuti perintah Roman, beberapa orang pun tiba di Kekaisaran Kronos, dan salah satu dari mereka adalah Count Fabius si rubah licik dari Kairo, dan ia yang baru datang ke wilayah Kronos yang disambut oleh para prajurit Kekaisaran Kronos pun merasa tidak nyaman, karena tatapan membunuh dari mereka langsung ditujukan kepada dirinya. Salah satu dari mereka pun datang menghampiri Count Fabius dan berkata, kalau dia dipersilahkan untuk mengikutinya ke sebuah tempat, dan Count Fabius pun berkata kepada prajurit itu, kalau ia yang sudah mendengar Kaisar Kronos di waktu tersebut sedang dalam pengasingan diri, ia meminta untuk dibawa kepada siapapun yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, dan sebelum mereka pergi, dengan tatapan yang mengintimidasi, Count Fabius berkata kepada prajurit tersebut, jika dirinya membawa orang di bawah standar yang sudah ia katakan tadi. Count Fabius berkata kalau dia akan langsung pergi dari tempat tersebut. Dengan mendengar apa keinginan dari Count Fabius itu, prajurit tersebut pun membawanya untuk menemui Marquis Memphis, dan di ruangan kerja Marquis Memphis, setelah mengucapkan salamnya dan berkata kalau akhir-akhir ini mereka cukup sering untuk bertemu. Dengan basa-basinya, Count Fabius berkata kalau bagi bawahan seperti mereka yang percaya kepada tuan mereka masing-masing,
Hal tersebut pasti akan menguras waktu yang sangat melelahkan. Tetapi, Markis Memphis dengan wajah yang serius meminta Count Fabius untuk langsung berbicara ke intinya saja. Sesuai keinginan dari Markis Memphis, Count Fabius langsung berkata ke intinya dengan mengatakan, kalau baru-baru ini, Kekaisaran Kronos telah mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Kairo, dan secara resmi, pergerakan itu cuma latihan militer. Namun, karena Dimitri dan Valhalla saat ini sedang berselisih, Count Fabius berkata kalau gerakan tersebut sangat membuat tuannya tidak senang. Dengan situasi di antara mereka sudah mulai menegang, sambil tersenyum Markis Memphis berkata kalau dia tidak yakin hal tersebut adalah urusan Dimitri, dan Count Fabius yang mendengar jawaban dari Markis Memphis tersebut, dia yang sama tersenyum pun berkata, kalau dia sudah menduga kalau Markis Memphis akan mengatakan hal tersebut, dan mendengar Markis Memphis mengklaim hal itu tidak ada hubungannya dengan gencatan senjata, maka Markis Memphis pasti tidak akan mengatakan apapun. Dan meskipun tidak ada perjanjian khusus dengan Valhalla, Count Fabius berkata kalau itu masih bisa menjadi beban diplomatik. Mendengar perkataan Count Fabius, dengan serius Markis Memphis berkata, jika pihaknya benar-benar berniat menyerang Dimitri, pihaknya tidak akan hanya diam saja selama ini. Karena menurut pihaknya, Dimitri bukan lagi negara yang perlu diributkan. Count Fabius pun lalu membalas perkataan dari Markis Memphis dengan mengatakan, kalau apa yang sudah ia katakan benar-benar bisa membuat rekan sejawatnya merasa tidak enak, dan seperti yang sudah diketahui kalau Dimitri dan Kronos sedang berada di bawah gencatan senjata, tapi fakta perang di antara mereka belum berakhir, dan dengan fakta tersebut, Count Fabius pun lalu menanyakan sesuatu kepada Markis Memphis. Apakah pihaknya berpikir kalau dirinya tidak tahu tentang Kekaisaran Kronos yang sedang mengulur waktu untuk melakukan sesuatu? Dan menilai dari cara Markis Memphis menangani situasi yang sedang terjadi, Count Fabius berkata kalau Markis Memphis pasti memiliki alasan kenapa melakukan hal itu. Dan sebagai sesama orang yang mengetahui besarnya konsekuensi yang akan didapat jika melibatkan banyak pihak, Count Fabius memperingatkan Markis Memphis untuk berhati-hati. Karena apapun niatnya, saat Kekaisaran Kronos bergerak, Count Fabius berkata kalau Dimitri juga tidak akan tinggal diam saja. Markis Memphis yang mendengar perkataan Count Fabius pun mulai tertawa lalu kemudian berkata, kalau rumor tentang Count Fabius memanglah tidaklah bohong. Karena Count Fabius yang mempunyai julukan si rubah licik dari Kairo memang punya lidah yang sangat tajam. Dan Kekaisaran Kronos yang berniat untuk terus mempertahankan gencatan senjata, Markis Memphis berkata kalau pihaknya akan menahan pergerakan mereka di dekat perbatasan semaksimal mungkin, dan jika Count Fabius mau, pihaknya bahkan akan menyesuaikan jumlah pasukan mereka. Namun Count Fabius harus tahu sesuatu hal, kalau ia yang sekarang sedang berdiri di tanah kematian, apakah ia tidak takut, kalau ia yang dijuluki sebagai rubah dari Kairo, mungkin akan lenyap tanpa orang yang tahu di tanah tersebut. Count Fabius yang mendengar itu lalu berkata, kalau ia sangat membenci dengan pengorbanan yang tidak berarti, karena ia merasa, kalau hanya orang bodoh saja yang membuang nyawa mereka dengan sangat mudahnya, dan meski begitu, alasan ia bertindak sejauh itu, Count Fabius berkata kalau itu dikarenakan tuannya Roman Dimitri tahu tentang dirinya, kalau ia adalah seseorang yang sangat dibutuhkan oleh Dimitri, dan kemudian, setelah perbincangan mereka sudah selesai, Count Fabius pun berpamitan kepada Markis Memphis untuk kembali ke wilayahnya. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya di ruang rahasia Valhalla, terlihat beberapa orang sedang mengadakan pertemuan untuk merencanakan sesuatu. Dan salah satu dari mereka yang bertanya tentang situasi terkini dari Kekaisaran Kronos. Salah satu dari mereka yang lain pun berkata, kalau Kekaisaran Kronos telah mengatakan, kalau pihaknya tidak akan terlibat dalam masalah mereka. Sehingga ia pun mengasumsikan,
Kalau pihak Kekaisaran Kronos berniat duduk diam dan mengambil keuntungan dari semua yang akan terjadi, dan diketahui, pertemuan itu dipimpin oleh Markis Belfier, untuk mencoba menggulingkan kekuasaan kaisarnya itu. Melihat kepemimpinan mereka mulai terpojok, ditambah kaisar mereka menyembunyikan niat aslinya, dan terlepas dari siapa yang memenangkan perang tersebut, Markis Belfier berkata kalau pihaknya lah yang akan menanggung kerugiannya, dan jika mereka terus terseret ke dalam mobilitas pasukan yang berlebihan, Markis Belfier berkata kalau keluarga mereka pasti akan binasa, dan karena hal itu, pilihan mereka cuman hanya ada satu. Salah satu dari mereka pun bertanya kepada Markis Belfier, apa yang harus mereka lakukan, dan memintanya untuk menjelaskannya secara rinci. Dan Markis Belfier yang tersenyum karena sudah berhasil menghasut mereka untuk memihak ke pihaknya, ia pun lalu berkata, kalau pada akhirnya, entah itu pemberontak atau kaisar mereka, perang tersebut baru selesai ketika salah satu pihak berhasil diluluhlantahkan, dan di masa perubahan yang akan datang, satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi mereka, pemegang kekuasaan, adalah dengan memimpin pemberontakan itu sendiri, yang hal tersebut pun membuat mereka terlihat terkejut, karena tak secara langsung, Markis Belfier mengajak mereka untuk memberontak dan menggulingkan kekuasaan kaisar mereka. Hari pelaksanaan rencananya itu pun akhirnya datang juga. Di hari tersebut, Markis Belfier dengan para penguasa yang lain, dengan memakai jubah berbondong-bondong datang ke istana kekaisaran, dan salah satu prajurit yang melihat itu, ketika ia melihat ke arah salah satu dari mereka, dia yang menganggukkan kepalanya yang menandakan untuk membukakan pintu masuk ke dalam istana itu pun langsung membukakan pintu tersebut, dan ia yang berkata kepada Markis Belfier kalau semuanya sudah terkendali. Markis Belfier pun mengapresiasi kinerja dari pria tersebut, karena berkat kinerja itu, sebagian besar istana kekaisaran telah berhasil disuap, dan dengan keunggulan dari pihaknya itu, Markis Belfier pun lalu memberikan perintah untuk menyerang istana kekaisaran Valhalla. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.